juga beberapa anak-anaknya berkumpul di lapangan. Mereka belum ada yang berani untuk kembali naik ke atas karena memang khawatir adanya gempa susulan yang terjadi di Jakarta. Ini suasana terkini di apartemen Mediterania Gajah Mada yang ada di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Sirat. Iya, Ong Suhirman, kita tahu bahwa ketika gempa ini masyarakat panik. Penghuni apartemen pun panik. Ketika mereka berbondong-bondong keluar itu, mereka menggunakan tangga darurat artinya? Ya, seperti tadi salah satu penghuni saat saya bertanya, bapak itu mengatakan bahwa dia bersama dengan keluarganya berusaha menyelamatkan diri melalui tangga darurat yang ada, karena mereka khawatir jika menggunakan lift itu akan berbahaya untuk dirinya dan keluarganya tentunya. Sarah. Ya, kalau Anda bisa ceritakan pada saat terjadi gempa, itu posisi Anda juga berada di mana, Ong? Ya, kebetulan saya berada jauh dari lokasi, jadi saya bisa agak lebih cepat mencapai lokasi. Saat itu tadi saya berada di jalan, sempat merasakan juga goyang atau sempat merasakan gempa yang melanda Jakarta sebesar 6,7 skala Richter, Sarah. Iya, ketika Anda posisinya di sekitar Jakarta Barat, artinya kepanikan itu terjadi di sekitar apartemen. Bagaimana dengan suasana lainnya, Ong? Ya, tadi saya sempat melewati beberapa gedung tinggi juga yang saat menuju ke lokasi ini. Tampak para penghuni atau pedagang yang berada di gedung-gedung tinggi tersebut seperti di kawasan pusat distrik Glodok itu semua sebagian besar berkumpul di depan, berkumpul di pinggir jalan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau Anda bisa ceritakan, Ong, saat ini posisinya para penghuni apartemen masih berada di depan apartemen, artinya mereka belum berani untuk kembali ke hunian apartemen mereka? Ya, betul. Saat ini memang tampak kita lihat di layar masih sangat banyak penghuni apartemen yang berada di luar. Mereka belum berani masuk ke dalam. Mereka lebih memilih berkumpul. Mereka lebih memilih berkumpul di halaman atau di pelataran di depan lobi yang ada di apartemen Mediterania Gajah Mada ini. Seperti ada di layar, berkumpul mereka semua di depan unit atau di lobi. Kita lihat nih, mereka berkumpul di halaman ini karena memang mereka khawatir dengan adanya peristiwa atau gempa susulan yang akan terjadi. Sarah. Baik. Ong Suhirman, apakah juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada satpam ataupun petugas keamanan di apartemen yang mengatakan ataupun paling tidak memberikan imbauan kepada para penghuni apartemen ini? Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait adanya himbauan atau suruhan dari petugas yang ada di sini. Memang kita lihat beberapa petugas keamanan berada di halaman seperti ini. Mereka berdialog dengan para penghuni. Kita lihat. Kembali kami informasikan kepada Anda bahwa suasana yang saat ini Anda saksikan adalah di salah satu apartemen di Jakarta Barat yang diliput langsung oleh reporter TV One yaitu Ong Suhirman. Dan kembali kami informasikan kepada Anda bahwa lokasi pusat gempa di Sumur, Banten, kemudian dengan 6,7 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Kemudian gempa juga sempat berpotensi adanya gempa susulan lagi, tapi hal ini akan kami kabarkan terlebih dahulu setelah kami mendapatkan informasi dari pihak BMKG. Kami mencoba untuk mengupdate informasi dari pihak BMKG.
Ya, ini gambar yang Anda saksikan adalah posisi kantor TV One ketika gempa terjadi pada pukul 16:05 waktu Indonesia bagian Barat. Hampir sebagian dari karyawan TV One diminta ataupun secara langsung keluar dari gedung. Kemudian yang Anda saksikan saat ini adalah kejadian ketika di Green Pramuka pada saat itu gempa terjadi, kemudian hampir seluruh masyarakat yang berada di gedung juga langsung keluar dari Green Pramuka, Jakarta Timur. Kalau kita lihat mereka menggunakan tangga darurat seperti yang sudah diimbau oleh BMKG jika terjadi gempa. Setiap penghuni yang berada di gedung tertinggi ataupun di gedung-gedung tertentu yang merasakan gempa harus lari keluar dari gedung dan berada di tanah lapang ataupun di lapangan di posisi tempat-tempat terbuka. Ini yang Anda saksikan, mereka terburu-buru, sedikit panik keluar dari gedung melalui tangga darurat dan mereka berada di sekitar lapangan terbuka di parkiran. Kita akan menghubungi Bupati Pandeglang, Ibu Irna. Selamat sore, Ibu Irna. Sore Mbak, sore. Iya, Ibu Irna, ketika terjadi gempa, bagaimana tadi informasinya, Bu? Saya kebetulan alhamdulillah ada tamu kehormatan. Saya berada memang di daerah selatan. Di Kecamatan Panimbang ada kunjungan Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia, Pak Prof Judan. Jadi Pak Prof Judan sedang menyampaikan amanat buat kami, yaitu terjadi gempa itu sangat-sangat kencang sekali. Sehingga para peserta, para audiens, semua yang di sini, tamu undangan, bubar semua. Sama saya pun dengan Pak Dirjen juga cari tempat aman gitu. Setelah itu kita kumpul lagi di tempat lokasi acara. Ya, ini satu cobaan lagi, ujian lagi karena memang kita Pandeglang ini daerah rawan bencana ya. Jadi masyarakat kami selalu kami sosialisasi untuk bisa menyelamatkan diri ya walaupun mereka tinggal di pesisir gitu, Pak. Iya. Ibu Irna Narulita, apakah sudah mendapatkan informasi juga dari BMKG, Bu, ketika terjadi gempa, Ibu sudah ada komunikasi dengan BMKG? Karena ini informasinya bisa dikatakan tidak berpotensi tsunami ya, Bu? Iya. Baik, tapi saya memang kebetulan dengan Pak Dirjen masih ada acara sampai besok pagi. Di daerah ya Tanjung Lesung, daerah yang tadi yang terjadi titik gempa yang terasa sekali begitu. Jadi saya mengambil keputusan dengan Pak Dirjen untuk acara kami arahkan lokasinya ke kota Kabupaten Pandeglang karena ada para kadis-kadis Dukcapil se-Provinsi Banten itu bertemu di Tanjung Lesung dengan Pak Dirjen. Sehingga kami minta arahan dari Pak Dirjen menyampaikan kami pindah lokasi ke kota Kabupaten Pandeglang. Tapi saya mendapatkan kabar dari info grup camat, jadi semua memang merasakan adanya gempa dan laporan terakhir baru di 2 kecamatan rumah roboh di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Munjul. Itu belum kami bisa hitung berapa kerugiannya. Kami mohon waktu untuk bisa mendata dulu, tim BPBD turun ke lapangan. Dan terus kami koordinasi dengan BMKG. Saya juga langsung menelpon Deputi BMKG Pak Buswanto. Semoga tidak terjadi gempa susulan, Mbak. Iya. Mohon doanya. Iya, kalau kondisi saat ini sendiri seperti apa, Bu, di sekitar Ibu sendiri? Ini kita masih di pinggir pantai, baru akan kembali ke posisi ke tengah. Masih aman di sini, tapi masyarakat kami himbau untuk waspada, untuk bisa menyelamatkan diri, menjauhi dari gedung yang tinggi dan juga menjauhi dari pantai. Kami takut walaupun tadi potensi tidak ada berpotensi tsunami. Iya. Ibu Irna, Ibu tadi mengatakan bahwa sudah ada imbauan kepada masyarakat sejak dulu bahwa adanya lokasi-lokasi yang rawan bencana. Artinya lokasi-lokasi mana saja, Bu, yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Kami terus koordinasi dengan BMKG. Kemarin juga deputinya Pak Buswanto datang ke Pandeglang akan menanam atau memasang satelit-satelit ataupun warning system ya. Early warning system begitu ya untuk dipasang di Pandeglang di 11 kecamatan pesisir.
Ya, mereka kan juga biasa mencari nafkah di pesisir ya Mbak. Yang penting saya sampaikan mereka tidak boleh tinggal ya menghuni di tempat-tempat di pesisir 100 meter dari bibir pantai. Mereka boleh berdagang tapi tidak boleh menginap di sana. Gitu. Artinya masyarakat mematuhi hal itu ya Bu. Saat ini Ibu berada di posisi sekitar pantai, tidak ada masyarakat yang berjualan ataupun beraktivitas di pantai? Automatically tadi mereka menghindar dari bibir pantai, Mbak. Oke. Ya, tapi sementara ini kami terus himbau untuk mereka waspada. Ya, karena memang mereka juga harus tahu posisi mereka aman atau tidak. Jadi mereka sekarang sudah saya himbau untuk para camat. Di sini ada 7 camat yang datang untuk mereka menjauhi sementara dari bibir pantai, gitu, Mbak. Iya, Ibu Irna sejauh ini mendapatkan informasi bahwa ada 2 kecamatan yang harus diwaspadai atau seperti apa, Bu? Ya, bukan. Saya mendapatkan informasi dari camat kami, kan ada 35 camat ada di grup kami. Oke. Mereka baru sementara melaporkan 2 kecamatan, ada kerusakan, ada beberapa rumah yang roboh. Ya, sementara kecamatan yang lain belum melaporkan. Sambil kami menghitung nanti kerugian daripada para korban untuk kami langsung berikan bantuan. Artinya saat ini untuk kerusakan baik itu rumah, kemudian fasilitas umum itu belum ada informasi secara jelas kecuali dari 2 kecamatan itu ya Bu ya? Iya, sementara ini saya belum bisa buka WhatsApp saya karena grup WhatsApp saya infokan di saya namanya kamu kan punya grup baca dong. Saya belum bisa baca nih karena handphone lagi dipakai sama saya untuk berhubungan komunikasi dengan Mbak. Nanti akan saya laporkan lagi berapa kecamatan sesungguhnya yang ada rumah-rumah roboh yang harus segera kami bantu. Oke, langkah secepatnya Bu ketika ada gempa kemudian pendataan akan dilakukan seperti apa Bu? Ya ini sedang turun, saya telepon tadi Kepala BPBD, PLT untuk segera bersama-sama dengan para camat ya mendata ke bawah dengan tim-tim relawan. Ini kan perlu waktu ya Mbak. Mereka juga mungkin masih menghela nafas dulu, tapi informasi terus kami tangkap dan kami akan lakukan pendataan mendalam lagi untuk bisa kami laporkan nanti. Ya di sini juga ada dari Dinas Provinsi Banten yang bisa menyambungkan ke BPBD Provinsi sejauh mana menurunkan bantuan ke kami. Gitu, Ibu Irna Narulita, ada imbauan kepada masyarakat? Iya, pasti ya. Karena kan camat ada di sini, ada asisten-asisten kami, para kepala dinas, untuk bisa antisipasi waspada mereka walaupun tidak ada potensi ke arah sana, tapi kami khawatir kalau nggak ada potensi, tapi kan gempa bisa ada susulan-susulan, sehingga mereka harus waspada dan di tempat-tempat yang aman. Kami juga udah ajarkan mereka untuk titik-titik evakuasi kan sudah ada. Ya relawan-relawan yang sudah kami latih juga mereka bergerak, PMI, Pramuka dan lain sebagainya, karena ada titik-titik jalur evakuasi untuk di 11 kecamatan pesisir. Ya, gitu Mbak. Mohon doanya ya Mbak ya. Iya, terima kasih Bupati Pandeglang, Ibu Irna Narulita. Terima kasih banyak Bu. Siap, ya, assalamualaikum.